Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Nima Al-Hizbi, guru fikih di MAN 1 Kota Tasikmalaya, mahasiswa PPG BED 1 di IAIN Takengon. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran fikih dengan materi rujuk di kelas 11 Sosum 6 MAN 1 Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, apa kabar hari ini? Semua masuk semua? Yang tidak masuk? Kita absen ya. Alfiolin, Ara Irawan. Karena madrasah kita madrasah Adidiyata, sebelum kita mulai pembelajaran, kita persiapkan dulu kelas kita supaya nyaman dan bersih. Silakan teman-teman, apabila melihat sampah yang ada di lingkungan sekitar, silakan dibersihkan dulu dan ciptakan suasana nyaman. Sebelum kelas mulai, saya punya satu permainan. Kita ice breaking dulu supaya konsentrasinya bisa fokus ke pembelajaran kita. Saya punya permainan kata Pak Hizbi. Jadi saya akan kasih perintah. Teman-teman harus melaksanakan perintah itu apabila diawali dengan kata Pak Hizbi. Tapi kalau perintahnya tanpa awalan kata Pak Hizbi, teman-teman tidak boleh tolak. Kalau saya cuma bilang berdiri, ya, tidak bisa berdiri. Permainan ini dimulai apabila kita mulai dan berdiri apabila sudah diputuskan. Paham? Permainan dimulai. Kata Pak Hizbi berdiri. Kata Pak Hizbi duduk. Kata Hizbi pegang mulut. Kata Pak Hizbi pegang telinga. Berdiri. Ditepuk tangan 1 kali, 2 kali. Kita mulai masuk ke materi. Sebelumnya saya mau tanya, materi kemarin kita tentang apa? Ada yang masih ingat perceraian itu apa? Silakan ajukan. Gimana? Memisahkan antara dua pihak. Ada lagi yang masih ingat? Berpisahnya hubungan pernikahan. Berpisahnya hubungan Pernikahan. Oke, jadi perceraian itu pada intinya memisahkan dua pihak yang tadinya punya ikatan perkawinan kemudian berpisah. Oke. Masih ingat kan? Sesuatu yang masih ada kaitannya dengan perceraian. Teman-teman, kadang perceraian itu sesuatu yang banyak merugikan banyak pihak. Perceraian itu sesuatu yang merugikan banyak pihak, baik pihak keluarga, pihak istrinya, pihak suaminya, termasuk pihak anak. Ya? Nah, maka ketika setelah perceraian itu para pihak mengalami kerugian, Islam memberikan alternatif atau bahasa sekarang
di bahasa teman-teman ada istilah CLBK. Apa CLBK? Cinta resmi kembali. Diri suami atau dalam diri istri, maka hubungan pernikahan itu bisa kembali lagi bersama. Yang kita sebut dengan istilah rujuk. Nah, materi rujuk ini kita akan bahas sekarang. Menjelaskan pengertian rujuk dalam hukum Islam. Apa sih rujuk itu? Kedua, menyebutkan syarat dan rukunnya. Bagaimana mekanismenya? Syarat dan rukun, mekanisme, cara untuk rujuk kembali itu bagaimana cara? Terakhir, teman-teman bisa menjelaskan hikmah rujuk. Juga bisa menganalisis beberapa permasalahan kecil, beberapa kasus yang berkaitan dengan rujuk. Dapat dipahami tujuan pembelajarannya? Satu, teman-teman akan mengetahui apa pengertian rujuk. Dua, tentang rukun dan syarat rujuk. Ketiga, tentang hikmah adanya rujuk dalam hukum Islam. Terakhir, teman-teman bisa menganalisis kasus-kasus tentang rujuk. Silakan. Gambar dalam benak teman-teman. Ajukan tangan. Apa yang terbayang? Ada seorang suami yang bagaimana? Yang ternyata masih punya rasa kepada istrinya, kemudian dia menemui istrinya untuk mengajak rujuk. Teman, hal-hal seperti ini di kehidupan nyata itu ada. Jadi ada orang yang merasa menyesal atas keputusan dia menceraikan atau bercerai dengan pasangannya. Ketika hal itu tidak diatur dalam hukum Islam, maka akan terjadi kekosongan hukum. Maka Islam memberikan solusi ketika Anda nanti berkeluarga atau siapapun orangnya yang berkeluarga kemudian bercerai ingin kembali, Islam menawarkan solusi yang namanya. Oke, saya punya LKPD. Ini akan dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Satu LKPD ini kasusnya beda-beda. Kasusnya beda-beda, tidak sama di LKPD. Silakan gunakan buku paket, silakan gunakan HP yang sudah ada untuk menjadi sumber pembelajaran. Kelompok 1, 3, LKPD-nya, lihat instruksi yang sudah ada di LKPD tersebut. Silakan diskusikan dan pecahkan masalah yang ada di kasus yang tersedia dalam LKPD tersebut. Silakan, kita punya waktu kurang lebih 30 menit. Silakan untuk didiskusikan. Langkah-langkah kerjanya ya, teman-teman, baca buku instruksinya, cari informasinya bisa dari internet, tulis di belakang, terus diskusi dalam kelompok tentang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Sekarang silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi teman-teman dan jawaban teman-teman terhadap kasus yang diberikan. Saya kasih kesempatan dari mulai kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diskusi yang kami lakukan terhadap kasus yang diberikan oleh guru kita yang kita hormati, kami dari kelompok 1 akan memberikan solusi terhadap kasus yang kami analisis.
Kasus. Jadi dalam menceraikan istrinya dengan talak satu. Setelah masa iddah selesai, Budi ingin menikahi kembali Fitri, apa yang harus dilakukan menurut? Oke, jadi Budi mentalak satu istrinya dalam masa iddah masih mau kembali. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Di sini ada pertanyaan pemicu terhadap kasus tersebut. Pertama, apakah kasus ini termasuk rujuk tanpa akad nikah baru atau memerlukan akad nikah baru? Nah, jawabannya akan dijawab oleh teman kami, Salwa. Ini ibu dia harus melaksanakan akad ulang karena Fitri telah habis masa iddah. Ya. Jadi dikarenakan si Teh Fitrinya teh udah habis masa iddahnya teh. Jadi harus nikah ulang, harus akad ulang, di mana harus ada saksi, harus ada penghulu, harus ada mas kawin dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan dasar hukum dari tindakan rujuk kasus ini. Akan dibacakan oleh teman kita, Dude. Hukumnya ada di surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wa qawlullahi dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hendaknya suami merujuk kepada istrinya dengan baik, dengan Kami dari kelompok 2 akan mempresentasi. Wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3 dalam kasus. Setelah teman-teman berdiskusi, mempresentasikan, kemudian mendapatkan ilmu baru, saya hanya ingin memperkuat materi yang tadi teman-teman sudah gali sendiri. Pertama, apa sih rujuk itu? Kira-kira apa hikmah yang teman-teman dapat setelah teman-teman mempelajari materi tentang rujuk? Apa hikmah yang teman-teman dapat? Harus matang-matang sebelum mengungkapkan cerai. Oke, bahwa untuk memutuskan perceraian itu butuh pertimbangan yang matang. Ya, karena kalau pertimbangan tidak matang, nanti menyesal di kemudian hari. Ada lagi bersama dengan orang yang dicintai setelah terjadinya proses perceraian. Itu hikmah terbesar. Ketika seorang suami bercerai dengan istrinya, kemudian masih tumbuh rasa cinta, berkat adanya rujuk, orang yang mempunyai rasa cinta itu tetap bisa kembali seperti sedia kala. Itu hikmah adanya rujuk dalam hukum Islam. Oke, teman-teman, understand? Yes. Any question? No. Betul kata teman Anda tadi, bahwa dalam menentukan perceraian itu butuh pertimbangan matang. Bukan hanya untuk suami dan istrinya saja, tapi kalau sudah punya anak, tolong pikirkan anaknya juga. Karena banyak masalah sekarang ini terkait dengan anak yang berasal dari keluarga broken home. Dia ikut ayahnya menikah kembali, ibu tirinya galak. Dia ikut ibunya, punya bapak baru, bapaknya tidak sayang kepada anaknya. Itu akan menjadi kendala psikologis bagi yang teman-teman dapat dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau merefleksikan ilmu apa yang teman-teman dapat hari ini dalam materi kali ini? Bahwa seseorang bisa kembali dengan waktu yang berkurang, tidak senang-senang. Teman-teman, untuk kali ini ada tugas yang akan diberikan. Setiap kelompok silakan membuat poster menggunakan Canva mengenai rujuk. Nanti posternya silakan dipost di Instagram, tag Bapak, dan akan menjadi penilaian kelompok. Oke?
Nah, untuk tugas mandirinya nanti akan Bapak share melalui HP teman-teman, melalui grup WhatsApp teman-teman, melalui Google Form, nanti tinggal diisi materinya. Begitupun refleksi pembelajarannya. Jadi teman-teman bisa menilai materi hari ini bermanfaat atau tidak, cara belajarnya menarik atau tidak, bisa memberikan masukan kepada saya, bisa memberi kritikan kepada saya supaya pembelajaran fikih kita menjadi lebih baik. Dapat dipahami? Oke. Terima kasih atas waktunya. Mari kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Allahumma wa bihamdika